Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu ketika saya mendengar kalau anaknya Pak Ridwan Kamil itu hanyut di sungai di negara lain ya, saya merasa sedih itu, dalam artian saya membayangkan mamahnya ya, betapa mamahnya sangat kehilangan ya, betapa mamahnya sangat merasa duka cita yang mendalam karena kehilangan anaknya dan belum ditemukan untuk beberapa saat, dan saat ini pun saya juga belum mendengar dengan jelas apakah anaknya ini sudah ditemukan atau belum ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 10 ini adalah ayat kunci di dalam Injil yang kita melihat bagaimana sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita melihat bersama-sama ya, ada 3 perumpamaan di dalam kitab Injil Lukas di pasal sebelumnya, khususnya di pasal 15. Ada 3 perumpamaan, dan pada pagi hari ini saya akan belajar bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama satu perumpamaan yang ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 4 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia ditemukan. Luar biasa sekali ya, bagaimana kita mempunyai Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, yang membuat apa, kita itu berharga. Dikatakan seumpama ada domba 100 dan satunya hilang ya, nggak mungkin membiarkan yang satunya ini, walaupun sepertinya masih punya banyak ya, masih mempunyai 99 ekor yang lain ya. Tetapi kita melihat begitu luar biasanya perumpamaan ini, dikatakan dan jikalau ia hilang seekor di antaranya, tidak akan meninggalkan ya, tidak akan meninggalkan. Pasti apa? Pasti akan dicari. Pasti apa? Diusahakan untuk ditemukan. Kita melihat ya di dalam Injil Lukas bagaimana seorang anak, yaitu anak manusia, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya apa? Satu yang hilang di antara 99 yang lain itu pasti dicari. Karena apa? Begitu sangat berharganya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mencari orang yang berdosa, yang hilang, dengan maksud apa? Dengan maksud membawa kepada keselamatan. Dan ini adalah hal yang terpenting bagi Allah ya. Penting bagi Allah untuk apa? Menyelamatkan. Penting bagi Allah apa? Mencari. Penting bagi Allah untuk menemukan yang hilang. Karena ketika ada yang hilang dan ditemukan, dikatakan di ayat yang ke-7 di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ini, akan apa? Ada sukacita ya. Surga bersukacita ya. Surga bersorak. Dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Karena apa? Jiwa-jiwa adalah hal yang berharga bagi Allah. Dan tidak ada pengorbanan atau penderitaan yang terlalu besar dalam hal mencari yang hilang ini. Nah, dalam hal mencari yang hilang kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 4 tadi ya, walaupun satu yang hilang di antara 99 yang lain tetap dicari. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang berharga. Karena ini adalah sesuatu yang sangat disayang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita sanak saudara atau bagian keluarga kita yang lain yang hilang, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini adalah waktu yang baik
Untuk apa? Untuk membawa mereka mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus rindu bahwa orang-orang itu diselamatkan. Yesus rindu bahwa hal-hal yang penting terjadi ketika orang-orang percaya dan diselamatkan. Biarlah renungan pagi hari ini menguatkan kita. Mungkin kita adalah satu di antara 99 yang hilang itu. Mari kita akan kembali kepada Allah. Karena Allah dengan sukacita menerima kita. Dengan sukacita menghargai kita. Karena kita penting bagi Dia. Dan biarlah ini juga mendorong kita untuk membawa saudara, kerabat, orang-orang terdekat kita yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi percaya. Ini waktunya, waktu yang baik untuk membawa berita baik, berita kesukaan bahwa Yesus mengasihi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.